Halo saudara-saudara, kemarin ada orang yang bertanya kepada saya, Pak, itu bagaimana ya kok di atas tanah saya bisa terbit sertifikat? Padahal kan itu tanah kami, dia bilang seperti itu. Kok bisa ya Pak di atas tanah kami terbit sertifikat atas nama orang lain? Nah, teman-teman, itu bisa saja memang benar terjadi. Kenapa? Karena kenaikan harga tanah itu sangat signifikan. Jadi biasanya mafia tanah itu berusaha mengambil tanah orang lain untuk dikuasai dan dimiliki. Nah, si mafia tanah biasanya juga bekerja sama dengan oknum yang ada di pemerintah setempat. Dan mereka juga bekerja sama dengan oknum-oknum yang ada di BPN. Si mafia tanah itu eh, akan berusaha supaya bisa terbit sertifikat atau surat-surat di atas tanah tersebut. Nah, teman-teman, kalau mengalami hal yang demikian dan juga teman-teman barangkali ada teman yang lain juga mengalami. Nah, ini saya kasih tips buat teman-teman. Nah, yang perlu teman-teman ketahui pertama, Anda harus eh, mengetahui secara jelas apa alas hak yang dipakai oleh si mafia tanah menerbitkan sertifikat di atas tanah saudara. Contoh, alas hak itu kan bisa girik. Nah, dia pakai girik C 200 persil eh, persil 500 contoh. C 200 persil 500 atas nama Andi contoh, ya kan? Nah, dia pakai ini sebagai alas hak penerbitan sertifikat di atas tanah saudara. Nah, kalau dia pakai C200 persil 500 atas nama Andi, dengan Anda harus perhatikan ini batas-batas tanahnya. Di sini tertera siapa? Contohnya batas utara, timur, barat, selatan. Nah, kalau tadi dia C200 persil 500 atas nama Andi, batas-batasnya dengan yang saudara miliki pasti ada perbedaan. Contohnya saudara tadi baru girik C C C400 persil 500 atas nama Jungkir contoh ya teman-teman ya. Nah, ini kan batas-batasnya pasti berbeda teman-teman. Ini batas C400 sama C200 itu pasti ada perbedaan. Saudara bisa cek di kantor desa, itu pasti ada perbedaan. Nah, dari sinilah saudara ketahui bahwa C200 persil 500 atas nama Andi tadi yang dipakai oleh oknum menerbitkan sertifikat di atas tanah saudara dengan menunjuk objek tanah saudara. Nah, ini dipastikan bahwa penerbitan sertifikat ini sudah cacat hukum. Jadi ini kalau seperti ini bisa jelas kesalahannya seperti ini, akan lebih mudah kita membatalkan ke PT-UN, teman-teman. Kemudian hal yang perlu diketahui alamat yang tertera pada sertifikat itu. Nah, alamat yang tertera di sertifikat itu dengan fakta di lapangan, alamat objek yang saudara kuasai, alamatnya sesuai tidak dengan alamat yang tertera pada sertifikat. Nah, kalau tidak sesuai tapi menunjuk tanah saudara, nah kita pastikan bahwa sertifikat itu sangat mudah untuk dibatalkan. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kalau saudara masih ada pertanyaan, silakan menghubungi saya. Semoga saya dapat membantu. Terima kasih.